mungkin nggak usah serius-serius amat kali ya. Kemarin sudah serius. Kita santai saja. Kita santai saja. Sebentar, tak cari tonyoknya dulu. Baik, kita santai saja. Sekali lagi, oke, atau saya masih punya satu materi ya. Satu materi terkait dengan genetic algorithm. Terkait dengan genetic algorithm, kalau kemarin kita bercerita tentang apa ya, menggunakan bit, bahasa saya bit ya, atau kromosomnya menggunakan desimal gitu ya. Sorry, kemarin menggunakan biner begitu. Biner itu seperti apa? Sekali lagi 0 dan 1. Itu ini yang kemudian digunakan untuk melakukan optimisasi, melakukan optimisasi dengan biner. Yang lain lagi, ada lagi yang kita sebut dengan desimal. Desimal itu berarti ya antara 0 sampai 9 gitu kan ya. 0 sampai 9. Itu pun bisa pecahan, bisa ya. Pecahan bisa, kemudian apa namanya? Utuh juga bisa, integer juga bisa, fraksional juga bisa. Sebelumnya tolong dicatat bahwa materi yang saya berikan ya, karena merupakan kompaksi gitu, pemadatan, materinya masih terbatas di single objektif ya. Jadi belum multiple objektif, jadi belum memakai atau misalnya multi tujuan. Ini masih tujuan tunggal, yang kami gunakan adalah tujuan tunggal. Kalau saudara nanti pengen belajar lanjut terkait dengan multiple object atau multi tujuan, nanti silahkan belajar dibaca di bukunya ya. Bukunya ada gitu ya. Yang kita bahas karena ini kan pemadatan. 7 kali pertemuan dengan apa? Dengan 3 materi, itu rasanya ya harusnya nyerempet sedikit saja, sehingga saya juga harus banyak berlari dan juga terpaksa langsung masuk contoh. Seharusnya meta rustik biasanya akan bermain dengan konsep dulu ya, konvergen apa tidak gitu. Kalau sudah konvergen, oke, kita buat algoritma atau flowchartnya. Sudah flowchartnya selesai, baru kemudian dikembangkan lagi dengan programmingnya, membuat kira-kira seperti itu. Baik, ini saya sampaikan sekali lagi, bridging. Sekali lagi ini yang dilakukan di biner kemarin, begitu. Biner kemarin, monggo siap-siap ya, saya akan melemparkan pertanyaan ya, untuk pemanasan. Pertemuan terakhir kok masih ada pertanyaan, enggak masalah lah ya, gitu. Baik ya, di sini materinya seperti ini ya. Seperti ini, saya menggunakan biner, kemudian digunakan untuk melakukan optimasi. Optimasinya baik untuk apa namanya kemarin? Menentukan fitness dulu, yang paling fit, yang paling bagus. Fitness tersebut kemudian boleh dipakai karena itu kromosomnya kromosom super gitu ya. Maka boleh dipakai yang yang elitnya yang mana, kira-kira seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan dengan memilih bapak ibu atau induk-induknya itu menggunakan roulette wheel. Roulette wheel itu berarti roda roulette gitu ya. Baru kemudian bisa digunakan juga untuk menghasilkan anak. Jadi ibunya dipilih dengan roulette wheel, sedangkan anaknya keturunannya bisa dipilih atau bisa di-generate dengan menggunakan metode crossover. Crossover itu kawin silang ya, kawin silang, dan juga bisa dengan mutasi. Pertanyaan
sedikit, kira-kira kalau di genetik algoritma memerlukan iterasi enggak ya? Kira-kira ya. Sebentar ini kita dulu ya. Saya pilih yang paling aja. Mbak Sela ada, Mbak Sela? Mbak Sela? Ada, Pak. Ada ya. Pertanyaannya ringan, Mbak. Apakah di genetik algoritma ini juga memerlukan iterasi ya menurut Mbak Sela ya? Sepertinya iya, Pak. Statementnya di mana? Statement bahwa dia perlu iterasi kira-kira eksplisit atau implisit, Mbak Sela? Sebentar ya, Pak. Saya coba recall. Oke. Logika boleh, pakai common sense atau tidak gitu kan? Kayaknya di bagian proses ketika dia mau memilih yang terbaik ketika proses kawin silang dan mutasi mungkin, Pak. Statementnya dulu. Statement kok kenapa genetik algoritma memunculkan ini harus ada iterasi, kira-kira di mana itu? Statement atau finding informasinya pada saat menemukan informasi itu dari mana ya? Atau sudah logika, oh ini pasti iterasi gitu. Pasti perlu iterasi nih. Kira-kira di mana statement seperti itu atau opini seperti itu? Yes, oke. Sambil recall memori ya, Mbak ya. Yes, oke. Mas Rian? Gak apa-apa, Mbak Sila. Ini sharing bebas. Mas Rian? Bisa. Iya, pagi. Kira-kira lagi. Pertanyaannya sama ya, Pak? Pertanyaannya? Jadi. Pertanyaannya apa ya? Lewat ya, Mas? Sama Mbak Sila. Apakah ini juga memerlukan iterasi gitu? Kalau menurut saya memerlukan iterasi, Pak, karena kan pada saat menentukan anak dia memerlukan crossover ya, antara percampuran antara X1 atau X2 seperti itu. Jadi bisa dicoba juga nanti, bisa dilakukan iterasi berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang fit tadi seperti itu sih. Kalau dari saya. Gitu ya. Kalau Mas Rian, kalau ini saya tuliskan ini mulai dari sini membuat populasi, kemudian membuat elitisme, kemudian memilih bapak ibu, memilih anak itu, Mas Rian akan setuju itu disebut sebagai swab atau iterasi ya? Kalau swab itu kemarin kita sepakat, swab itu rangkuman dari iterasi, rangkuman suatu proses. Masing-masing ada iterasi di dalamnya. Ini swab atau iterasi ya di sini ya? Sepertinya sudah swab, Pak. Swab ya, oke, setuju. Ya ini swab. Oke, baik. Maka ini setuju Mas, ini swab isinya iterasi. Nah, kalau ini sudah didapatkan, Mas dan Mbak tinggal mengulang swabnya nanti gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Maka kemudian katakanlah ini hasil akhir ya, hasil akhir gitu. Siap berikutnya ya, Mas Anu ya, selanjutnya santai aja. Mas Raihan? Iya, Pak. Ada Mas Raihan ya. Baik. Kalau saudara sudah katakanlah ini adalah merupakan hasil dari swab 1. Ya. Pertanyaannya atau statementnya kira-kira pada suatu iterasi itu sebaiknya harus sustain ya, sehingga tidak harus mengulang, tidak harus membuat initial condition, tidak membuat nilai baru. Ini kira-kira caranya gimana ya supaya ini menjadi sustain iteration gitu? Maksudnya biar anaknya ini dipakai buat selanjutnya gitu ya, Pak? Maksudnya gini Mas Serayan. Kalau yang ini itulah
Data yang ini kelihatan ya. Kemudian kita tidak harus membuat angka ini lagi. Tidak usah di-generate populasi baru gitu loh. Ya. Atau pertanyaan saya balik. Kalau menurut Mas Raihan sebaiknya membuat baru atau kemudian dibuat sustain ya iterasinya ya. Buat iterasi selanjutnya. Buat iterasi selanjutnya sebaiknya membuat populasi baru, mengenerate populasi baru atau disustain aja ya enaknya ya. Harusnya pakai hasil yang tadi udah didapetin di iterasi ini sih Pak buat selanjutnya. Jadi nggak perlu buat random baru tapi pakai yang tadi udah dihasilin di akhir. Kenapa Mas Raihan? Biar gimana ya? Soalnya kalau buat random nanti tuh dia nggak jadi lebih baik gimana ya? Kalau kita pakai hasil yang udah diiterasi itu terus diiterasiin lagi kan berarti ada kemungkinan kita tuh bakal nyari yang lebih baik daripada setiap iterasi gitu. Sedangkan kalau di random kita kayak jadi ngulang dari awal. Jadinya nanti malah nggak istilahnya kayak nggak tersaring gitu. Nanti yang terbaiknya. Oke. Ada kira-kira ada drawback nggak ya? Drawback itu kelemahan Mas. Kalau katakanlah kita selalu menjerit baru terus jerit baru lagi, ada drawbacknya nggak? Drawback kelemahannya? Mungkin jadi lebih lama ya karena dia bisa jadi kalau buat baru nanti itu yang anak yang paling baik itu tuh ternyata nggak sebaik yang iterasi sebelumnya, iterasi yang populasi yang sebelumnya gitu. Jadinya nanti dia bakal buat terus random sampai dia nemu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu ya. Oke ya, baik, terima kasih Mas Raihan. Mas Rahmat, Mas Rahmat. Bisa Pak. Ya, oke. Ini sekarang pertanyaannya yes or not gitu ya. Setuju atau tidak gitu. Drawback kalau kita membuat selalu setiap kali swab membuat populasi baru, bisa jadi nanti kalau begitu kadang-kadang loh Pak, bukan kadang-kadang, selain sulit karena nanti di programnya harus membuat baru begitu, nanti bisa kelewat ini, bisa kelewat, paham ya, artinya titik optimnya kelewat, mungkin nggak Mas? Kalau selalu bikin populasi baru gitu ya Pak maksudnya? Iya, betul. Kalau menurut saya kan untuk generate populasinya kan juga random Pak. Berarti ya mungkin pasti ada kemungkinan lah kayaknya untuk lewat itunya titik optimumnya. Gitu ya. Makanya kalau dibandingkan dengan yang tadi disampaikan Mas Redi, oke, pakai aja hasil swab 1 digunakan sebagai initial condition di swab 2 gitu. Mana yang lebih bagus ya? Kalau menurut saya of kelewat tadi. In term of kelewat tadi. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, mungkin kalau saya lebih cenderung kayak mengkombinasikan begitu Pak. Mungkin ada beberapa individu terbaik pada iterasi sebelumnya tuh tetap dijadiin populasi individu di iterasi selanjutnya gitu Pak. Tapi mungkin sebagiannya di random gitu. Kan di random itu juga masih ada kemungkinan untuk dapat hasil yang lebih baik gitu. Kalau saya mikirnya gitu sih. Gitu ya. Kombinasi dengan cara apa Mas Iqbal kira-kira? Mungkin untuk misalnya ada 10 individu, mungkin untuk 3 pertama tuh diambil 3 terbaik dari iterasi sebelumnya gitu Pak. Nanti 7 sisanya di random baru gitu. Oh gitu. Kira-kira boleh nggak ya kalau mau dalam koridor metaheuristik? Oh, saya membuat algoritma kombinasi saja instead of misalnya menggantikan yang swab 1 digantikan ke 2 gitu. Boleh nggak ya di metaheuristik? Kurang tahu juga sih Pak. Tapi kalau menurut saya kalau asal ada prosedurnya yang jelas dan nggak terlalu random banget gitu masih bisa sih Pak. Kalau menurut saya.
Nasib ya. Oke, Mas. Oke ya, kalau yang ini saya bantu, Mas. Karena pertanyaan out of the box ya. Boleh, Mas. Boleh juga. Ini katakanlah digabungkan dengan cara simulated link juga boleh. Misalnya yang ini dibandingkan dengan yang lain, apa akan memilih yang apa, yang sebelumnya atau sesudahnya, nanti dibuat prosedur lagi juga boleh. Kombinasi juga boleh, bebas. Metaheuristik isinya kebebasan. Oke, makasih Mas Iqbal ya. Lanjut, Mas Bagas. Iya Pak. Bagas. Ini ada sesuatu yang belum nyambung loh di keterangan saya ini. Ada sesuatu yang belum nyambung. Ini cuma membuat populasi menata gitu ya, elitisme, milih bapak, milih ibu jadi anak. Kemudian hasilnya katakan yang terbaik adalah ini gitu ya. Ini yang terbaik lagi kira-kira seperti itu. Yang terbaik ini menurut dia yang terbaik ini menurut hitungan ini. Padahal di sini, padahal di atas itu tujuannya adalah melakukan minimize. Kira-kira di mana ya supaya menggadukkan apa Mas? Mas Bagas paham ya, menggadukkan, menghubungkan ya. Menghubungkan satunya yang penting terbaik karena dibeli elitisme. Di sisi lain ada objective function minimize. Gimana ya menghubungkannya ya? Enaknya ya. Maaf Pak, bisa saya agak kurang paham sama pertanyaannya Pak. Oh yes, oke, baik. Ada dua optimisasi. Yang pertama tujuannya adalah minimize. Ya, minimize ya. Minimize dari persamaan ini itu. Oke. Itu persoalan utamanya. Satu. Pada saat melakukan ini running GA itu, ketemunya yang ini Mas. Paham ya yang ini ya? Ya. Ketemunya yang ini. Kan jadi nggak nyambung. Untuk memastikan bahwa ini terbaik atau sesuai dengan objective function apa ini? Ini belum tentu minimum loh nilainya. Ya kan? Ini belum tentu minimum nih. Nilai di sini belum tentu minimum nih. Terus gimana ini? Ya. Apakah ada sesuatu yang harus diperbaiki atau apa? Menurut saudara? Enggak. Atau sudah komplit? Ini sudah oke menurut saudara? Harus dicari fitnessnya lagi Pak. Di nilainya itu. Nah, fitness lagi nanti berulang lagi dong. Menjadi swab kedua, Mas. Atau gimana? Di iterasi Pak, kalau misalnya udah selesai di crossover, dimutasi terus dihitung lagi fitnessnya, terus solusi yang paling minimal ditetapkan sebagai solusi terbaik atau terminimal untuk iterasi ini, terus diulang lagi iterasinya sampai sampai jumlah tertentu gitu Pak, dan nilai fitnessnya terus diupdate gitu. Nggak, ini bicara bebas ya. Katakanlah Mas Bagas sudah mendapatkan hasil inilah, it is the final result dari swab pertama gitu. Apakah saudara yakin bahwa ini nilai minimum? Kalau nilai minimum enggak sih Pak, karena sepengetahuan saya nilai apa yang menghasilkan nilai yang benar-benar minimum itu yang dihasilkan melalui metode eksak. Kalau metaheuristik itu hanya mencari nilai yang near optimal tapi masih nilainya enggak pasti minimum tapi sudah near optimal gitu Pak. Oh gitu. Enggak, maksudnya gini. Yang di sini jelas fungsinya minimize. Ya, yang di sini sudah jelas nih. Minimize. How to find minimize, kan? Betul ya?
Coba. Sementara pada saat step di sini, pada saat mencapai step akhirnya, apakah standar menghitung standar optimize namanya kemarin apa? Kriteria aspirasi, betul ya? Betul ya? Coba. Apakah di ini prosedur kriteria aspirasi di sini sudah ada prosedur untuk menghitung nilai minimize? Belum, Mbak, sebenarnya. Belum ya. Oke, makasih Mas Bagas. Naik lagi. Mbak Mei. Ini Pak. Oke, Mbak Mei setuju dengan apa pendapatnya Mas Bagas tadi, setuju bahwa di sini ternyata belum ada kriteria aspirasi ya. Ternyata belum ada metode atau prosedur lah tepatnya untuk menghitung minimize di titik akhir, di perolehan akhir ini belum. Terus setuju nggak Mbak Mei? Coba lihat lagi ya anunya ya, catatan-catatannya ya. Kalau Atau sudah ada jangan-jangan? kalau fungsi minimize-nya itu ada di fungsi untuk di fungsi fitness-nya bukan ya Kak ya? Di mana? Di objektif. Fitness-nya. Di objektif. Fitness-nya. Objektif function jelas ya, karena itu mintanya kan gitu ya. Kita Iya. lihat fitness-nya. Fitness-nya yang mana ya? Fitness-nya. Fitness. Yang ini seperti ini kan? Ini fitness ya? Iya Pak. Iya kan? Nah, Kalau dari urutannya sepertinya belum ada Pak. Untuk apa fungsi aspirasinya itu Pak? Halo. Halo. dapat Mas Bagas ini. Halo. Oke, Mbak tadi. Halo, Mbak Talia, kedengaran suara saya? Ya, sudah terdengar Pak. Tadi nggak ada suaranya Pak. Oh iya, kok bisa hilang ya? Padahal saya ngobrol terus ya. Boros no. Gimana Mbak Mei? Iya. Setuju? Kenapa Pak? Setuju Pak. Setuju apa? Kalau sama tidak Mas ada Anu, Mas. Iya, sama Mas Bagas Pak. Setuju. Terus caranya gimana untuk meng-create kriteria aspirasi di genetic algorithm ini? Kalau ini kan berarti belum kok. Itu Pak, sebelum nilai fitness Pak, itu kan dievaluasi dimasukkan pada fungsi utama fx yang kita tentukan di awal Pak. Terus? Nah, kemudian kan di populasi itu kan keluar nilainya yang ini dah? Iya. Yang kemudian nanti dihitung nilai fitnessnya itu berapa. Terus? Nanti nilai fitness dengan fitness terbaik itu nanti diurutkan Pak. Di cloning, di elitisme Pak, untuk ditaruh di yang
jadi individu pertama gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Ini elitisme yang elit 0,039 Pak, yang populasi nomor 5 ini Pak, 25,27. paling besar. Nggih. Berarti paling besar ya. Iya Pak. Padahal tujuannya Minimasi. terus Karena nilai fitness itu dia mencari yang paling dekat Pak. Jadi yang nilai fitnessnya yang paling besar. Jadi semakin besar nilai Yang paling fitness, besar. berarti dia yang paling mendekati optimal gitu Pak. tujuannya minimalis ya Pak. Tujuannya minimalis itu kebalik nggak ya logikanya? Tujuannya minimalis, ya kan? Kok di sini fitnessnya dipilih yang paling besar? Itu mencari yang nilai meskipun minimalis, tapi nilai fitness itu mencari yang paling besar Pak, karena fitness sendiri itu untuk semakin besar nilai fitness itu semakin mendekati optimal yang kita cari gitu Pak. Itu buatan nggih Pak. Ya oke. Enggak sama-sama. Aku belajar gitu. Oke ya. Oh enggak, ini men-challenge artinya kita suka karena di metaheuristik memang bukan angkanya tapi metodenya gitu kan. Ya baik Mbak Mei, kita carikan second opinion ya. Iya Pak. Oke. Mas Jufrijal? Ada Mas Jufrijal? Mas Jufrijal? Ada kan? Mas Jufrijal? Ada? Tidak ada. Mbak Intan? Oke, ada. Oke, Mas Jufrijal. Mas Jufrijal suaranya nggak ada? Halo? Sudah sarapan Mas Jufrijal? Belum? Oke. Sudah sarapan Mas? Halo? Iya Pak. Sudah sarapan? Iya Pak. Oke, tadi mendengar keterangan dari Mbak Meili ya? Mendengar ya? Iya Pak. Kira-kira setuju nggak Mas Jufrijal dengan keterangannya Mbak Mei tadi? Bahwa ternyata di sini fitness itu nanti supaya mendekati yang optimal gitu. Setuju? Kalau dari pendapatnya Mbak Mei saya setuju Pak. Setuju. Karena fitness ini kan nanti udah dapat hasil kalau di sini kan populasi udah ada nilai max-nya dan dianggap terbaik. Jadi kemungkinan akan udah menjadi hasil yang udah optimal, Pak. Optimalnya dalam arti apa? Tapi sebenarnya kalau melihat seperti ini sebenarnya menjawab sih tadi Mbak Mei, karena diberondong dengan pertanyaannya kemudian menjadi tidak fokus, tapi sebenarnya sudah mengarah, cuma Optimal tajam aja. dari Optimal artinya apa? mungkin dari sesuai dari fungsi tujuannya Pak. Tujuannya apa? Kalau di sini kan tujuannya dianggap maksimum ya Pak ya. Jadi kalau minimize dok. Minimize. Ini minimize. Ya. Nilai minimum kan? Iya Mas Judi. Nilai minimum kan? Minimize ini. Oke. Nilai mungkin minimize. dari dari batasannya Pak. Batasan maksudnya apa? Artinya konsen. Konsennya batasnya 5,2 sampai minus 5,12 sampai 5,12. Yang disebut optimum apa? Jadi mungkin aja dia
tidak lebih dan tidak kurang dari batasannya, namun hasilnya didapatkan udah optimal, tuh Pak. Optimalnya maksudnya definisi optimalnya bisa minimize. Sorry, ini bukan anu ya, bukan Iya. acara mata najwa ini, bukan, tapi enggak artinya optimal definisi bisa minimize, bisa minimum, bisa maksimum. Ini yang mana? Kalau di sini dari hasilnya itu dianggap optimal di apa tuh di hasil maksnya karena populasinya Di hasil maksnya yang ini kan? ya Pak. Padahal tujuannya minimum. Nyambung nggak ya kira-kira? Saya jadi semakin Iya. Mas, oke. Anu, ambil kipas dulu Mas biar agak dingin ya. Enggak. Mbak Intan. Iya Pak. Oke, Mbak Intan. Monggo Mas Subrijal di off-kan dulu Mas Subrijal. Mbak Intan tadi mencermati pembicaraan kita dengan anu ya. Iya Pak. Menikmati itu ya. Anu keterangannya Mbak Mei dan Iya, juga Pak. Mas Subrijal ya. Iya. Terus Iya. gimana komentarnya? Gimana Mbak Intan? Kalau menurut saya setuju sih Pak. Tadi nilai maksimum 0,0394 itu merupakan nilai optimal, walaupun fungsi tujuannya minimasi. Sedangkan nilai maksimum nanti akan dinormalisasi dengan nilai yang minimum seperti itu. Makanya nanti hasil nilai minimum itu digunakan sebagai langkah untuk menormalisasi dari tabelnya itu. Jadi nanti mendapatkan hasil jumlah normalisasi itu, Pak. Sebentar Mbak Intan. Mbak Intan ini yang maksimal warnanya ini ya, yang maksimal itu warnanya apa namanya? Rem tua lah kali ya. Ungu, iya Pak. Ungu. Yang minimum warnanya hijau gitu kan? Dan Hijau. ini yang Iya, Pak. yang dianggap elit itu yang ungu itu padahal maximize, artinya optimalnya itu adalah maksimum. Optimal itu bisa maksimum, bisa minimum kan? Nah, ini optimalnya adalah yang maksimum kan, maksimum. Nah, ini benar atau salah ya? Ini mulai dari Mbak Mei tadi, Mbak Mei, Mas Subri. Ini kayaknya nggak nyambung deh. Kali ini kan maximize, terus ini jadi maximize nih, gitu kan? Nah, maximize bisa dipakai di tempat lain juga karena sudah dianggap sebagai apa yang ini yang elit sehingga bisa dipakai. Tapi kan menurut saya sih ini terbalik ini. Maximize kok tujuannya minimize sih. Kok maksimum yang dipakai ya? Sorry, Mbak Intan menangkap ini ya, kontradiksi dari statement ini ya. Di fitness itu diambil yang maksimum, ya kan? Betul ya? Sementara di tujuannya minimum. Ini kan ada sesuatu yang berkebalikan ini. Gimana Mbak Intan? Halo? Mbak Intan, kopi suara saya Mbak Intan? Mbak Intan, kopi suara dengar suara saya Mbak Intan? Mbak Talia dengar suara saya ya? Mohon maaf. Terdengar Pak. Dengar. Mungkin sinyalnya Intan Baik. sedang bermasalah Pak. Oh, ya yes, oke, nggak masalah. Ya ini coba sebenarnya diskusi. Bentar. Oke, saya anukan lagi. Mbak Intan? Oke Mbak Intan. Oke Mbak Intan, oke dulu. Oke, Mbak Fatima. Mbak Fatima atau Mbak Dara ini? Mbak Fatima, do you have any other ideas? Mbak Fatima? Mbak Fatima Dara Pramesti?
Halo, Mbak Fatima? Kok suaranya nggak kedengar ya, Mbak Fatima? Halo, Mbak Fatima, kok nggak kedengar suaranya? Mbak Talia? Mbak Fatima terdengar suaranya betul? Di tempat saya juga tidak terdengar, Pak. Oh, mungkin Oh, ada. ini Mbak Fatima kirim chat, Pak. Oh, oke, sebaik-baik. Oh, oke. Oke. Yes, oke, boleh Mbak diketik aja. Setuju atau tidak Mbak? Dari statementnya Mbak Mei tadi. Yang dipilih fitness mendekati optimal. Optimalnya nilai maksimum. Sementara objective functionnya minimize. Ini conform atau tidak ya? Conform itu sealur atau tidak gitu ya? Tidak atau iya gitu, monggo silakan. Di chat aja nggak apa-apa. Oke, apa Mbak? Maka apa Mbak Fatimah? Oke ya, sambil nunggu chatnya Mbak Fatimah ya. Oke Mas Elan Baskara. Baik, Pak. Baik, yes or no Mas? Dengan Mbak Mei tadi. Atau ada kontradiksi nggak antara pernyataan fitness dan juga objective function? Setuju dengan yang Mbak Mei, Pak. Oke, wah, elok tenan. Mbak Mei banyak followernya ini. Wow, ini aja Pak, pasang YouTuber itu wah rame. Kenapa Mas Lan kok setuju dengan Mbak Mei? Jangan-jangan karena teman, jadi nggak enak Pak kalau melakukan. Soalnya kan kalau yang di tabel itu ya Pak, tabel yang atasnya fitness itu kan yang 5 kan yang paling kecil ya Pak. Betul. Itu jawabannya Mas. Itu jawabannya Mbak Mei, Mas Jufrizal dan juga Mbak Intan. Jawabannya bukan dilihat di sini, tapi ini sebetulnya ini sudah diambil yang optimal. Optimalnya apa ini karena nilainya nilai minimum di sini ya. Mungkin sebagian dari saudara sudah tahu, cuma mungkin apa ya. Iya, sebetulnya yang dilihat bukan ininya, bukan maksimalnya lagi, tapi nilai ini. Ya, maka fungsi fitnessnya dibalik. Fungsi fitnessnya dibalik. Fx besar sama dengan 1 plus Fx pun bisa sebenarnya. Karena dibalik, sehingga seolah lihatnya ke sini, tapi sebenarnya yang dikancing itu adalah nilai minimal. Jadi tetap konform ini ya. Setuju ya? Setuju ya Mas Lan ya? Sepakat ya? Iya, sepakat. Ini tapi ini kayaknya kebalik sih dengan statementnya Mbak Mei tadi, kurang pas Mbak statement tadi sih ini optimalnya ya, gitu kan. Oke ya, baik ya Mbak Mei, Mas Jufri, Mas itu di sini ya. Oke, baik. Mbak Dwi ada Mbak Dwi? Ada Pak. Oke, pertanyaannya paling berat nggak apa-apa ya Mbak Dwi? Kok kebagi yang paling berat Pak? Oh gitu lah terakhir. Oh enggak deh. Enggak. Mbak Dwi, ini karena ini ya, oke, konsepnya karena ini minimize gitu ya. Karena ini minimize, maka yang di sini fitnessnya 1/1 ya. Supaya kebalik kan. Sehingga yang di sini yang terbesar nggak apa-apa. Tapi artinya itu adalah minimize. Pertanyaannya. Kalau misalnya ini saya ganti menjadi nilai maksimum, tentukan nilai maksimum dari persamaan berikut, kira-kira apa yang, atau pertanyaannya juga jangan apalah. Setujukah Anda jika fx-nya juga memakai yang ini? Kalau menurut saya Pak ya, common sense aja nih.
Enggak Pak, harusnya nggak usah Enggak. seper karena Seper. enggak pakai seper. Jadi nilai fitness itu sendiri kan merupakan istilahnya kelayakan, dia itu paling layak untuk menjadi nilai optimalnya begitu Pak. Jadi tetap mau maximise atau minimize, pasti nanti nilai fitnessnya itu akan diambil yang paling besar. Tetap paling besar, cuma ininya tidak pakai seper tadi. FX artinya jadi pembilang gitu ya. Ya, Ya, FX saja, tidak di seper gitu. ya. Terus kalau itu tidak jadi seper, ada bermasalah nggak dengan normalisasinya? Nanti yang dinormalisasi. Oke ya, normalisasi konsepnya ini dipasang, ditata ini. Ya, dari sini kan Iya, bisa nggak nanti dinormalisasi? harusnya sudah normal sih Pak kalau maximize nanti. Jadi betul nggih? Betul, Nggak usah. betul Mbak, betul Mbak. Normalisasi itu nanti arahnya ke roulette wheel itu mesti maksimalnya 1. Hmm. Kalau di sini nggak diseper, berarti ini lebih dari 1 semua, toh? Mungkin bisa jadi ratusan. Betul kan? Kalau dinormalisasi padahal harus dirubah maksimal 1. Apa yang harus dirubah di sana? Sebentar Pak. Berarti dibikin. Saya nyambung pertanyaannya sih Pak, cuma saya kurang paham jawabannya. Iya, karena apa artinya kan yang apa sekarang ini kan kayak apa istilahnya first touch comment. Jadi apa yang ada di pikiran itu harus keluar, kadang-kadang kan sulit. Padahal di dalam sini masih berproses. Ini harusnya seperti ini kan gitu. Ya memang kan. Tapi kira-kira bisa nggak ya kalau kita harus membuat normalisasi? Normalisasi patokannya maksimum 1. Oke. Biar dibantu Mas Fadin. Coba ya Mbak Dwi biar. Oke, makasih tadi sudah menjawab. Mas Fadin. Oke, baik. Mas Fadin. Gimana kira-kira cara menormalisir jika angkanya itu angka positif? Artinya lebih dari 1. Kalau 0 boleh, oke, kita melakukan normalisasi ya. Tapi kalau even greater than 10 gitu ya, bagaimana kita melakukan normalisasi? Normalisasi kalau salah satu caranya kan bisa dari ini Pak, maksimum kurangi minimum, terus rentangnya itu nanti batas atas Tengahnya. sama batas bawahnya itu nanti dikonversi jadi 0 ke 1 sih Pak. Gitu. Gimana kira-kira? Bisa juga. Jedet, ambil dulu yang berarti yang apa nilai terendahnya dijadikan 0 gitu. Iya, nilai terendah jadikan 0, nilai tertinggi jadikan 1, nanti kan seperti itu Pak. Kalau memang mau dinormalisasi. Kalau pengen digikan, kira-kira rumusnya apa ya enaknya ya kalau seperti itu? Itu rumusnya maksimum kurangi minimum itu Pak, terus nanti itu kan jadi pernya, terus nilainya itu dikurangi nilai minimum dibagi dari maksimum kurangi minimum. Nah itu nanti perbandingan value. Nah kalau dia maksimum kurangi minimumnya sama nilainya ternyata itu maksimum berarti 1 dapatnya. Tapi kalau pas minimum kurangi minimum dibagi rentangnya maka dia dapat 0. Oke, saya paham. Benar, kira-kira misalnya punya seperti ini toh. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum, ini min, ini max. Kata ini saya beri angka ya. A, B, C, D, E gitu. Maka nilai ini akan sama dengan B minus A dibagi dengan E minus A gitu ya. Jadi pecahan gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Kira-kira bisa normalisasi seperti itu. Pertanyaannya oke, ganti ke paling bawah Mbak Talia. Iya Pak. Ini kan Mas Fadin meng-create prosedur baru. Boleh nggak ya di metaheuristik? Jangan-jangan nggak boleh.
Sebenarnya saya setuju sama cara Mas Fahrudin itu Pak. Kalau memang aturannya harus bawah 1, kemudian tadi kan rumus F-nya nggak pakai sebar. Nah, mungkin caranya untuk supaya nilai-nilainya bisa dinormalisasi itu menggunakan cara itu, gitu Pak. Pertanyaannya, boleh nggak secara rule gitu, secara regulasi menggunakan caranya Mas Wadid? Boleh nggak? Jangan-jangan kena KUHP. Sebenarnya saya juga belum bisa menjawab pertanyaan yang boleh atau enggak itu Pak. Oke. Pertanyaannya boleh, boleh. Asal prosedurnya di state, di disclaimer, dibuat disclaimer gitu boleh. Ini kembali ke statement awal, pernyataan cerita saya awal ya. Ada metode ini, ada yang werewolf, ada yang grey wolf, ada yang ikan paus dan segala macam, itu kan membuat prosedur-prosedur baru. Boleh kah? Boleh Mbak, boleh. Baik ya untuk sharingnya. Oh, Mas Arbi belum ya? Nanti Mas Arbi yang paling berat. Oke, dari sini sebetulnya saya ingin tahu bahwa kita mesti jeli melihat posisi-posisinya. Lokal setnya seperti apa? Ini saya awal ya. Lokal setnya seperti apa? Ada neighborhood hubungannya seperti apa? Aspirasi kriterianya seperti apa? Stopping rule-nya seperti apa? Ini setiap kali harus dicek lagi di prosedur metaheuristik. Itu pertama. Kedua, di metaheuristik ini kita punya keleluasaan untuk membuat metode baru. Contohnya apa? Di sini, di genetic algorithm ini pas ini karena dia memakai kromosom XY. Demikian disamakan dengan 0 dan 1. Terus, ini menurut pakemnya. Tapi kemudian di GA ini juga dibuat desimal. Ini karena apa? Karena dia membuat metode sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa atau boleh? Sama aja, nggak apa-apa atau boleh sama. Jadi boleh. Artinya saya ingin meng-highlight bahwa pada saat bermain dengan metaheuristik, saudara boleh merubah metode baru asal dengan disclaimer. Disclaimer itu jelas. Oh ini loh, logikanya seperti itu loh, kira-kira seperti itu. Ya, baik ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk ini. Mungkin akan saya rangkum dengan cerita yang desimal ini ya. Di desimal ini adalah genre hasil dari modifikasi genetik algorithm. Ya, genetik algorithm gitu. Kita mulai masuk ke contohnya. Contohnya adalah melakukan nilai minimum dari persamaan ini. Sama atau tidak dengan ini ya, saya kurang tahu. Oh sama ternyata. Ya sama, kira-kira seperti itu. Di minimize. Tapi dengan menggunakan konsep desimal. Di biner tadi ini minus 5,12, yang di sini 5,12. Di sini kita ganti minus 6 jadi 6, katakanlah seperti itu. Ya, maka caranya adalah saudara membangkitkan random, nilai random semua ini, random semua gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini random juga gitu. Nah, begitu merubah sedikit kan berubah ya. Random. Terserah. Katakanlah jumlah populasinya atau jumlah pembangkitan populasinya ada 6. Kan. 6 untuk X1, 6 untuk X2. Demikian sudah dapatkan nilai ya, sobat. Maka kemudian ini yang saya tanyakan ke Mas Fadin tadi. Maka kemudian yang dilakukan adalah dengan melakukan normalisasi. Kita lihat di sini. Normalisasi. Tapi normalisasinya tidak pada batas 0 dan 1, tapi pada batas lower bound dan juga upper bound. Minus 6 dan 6. Maka caranya adalah kira-kira seperti ini. Ini konsep interpolasi lah, kira-kira seperti itu ya.
ya, sama interpolasi gitu. Jadi sama yang digambarkan yang diceritakan Mas Madin tadi. Ada nilai gitu, A, B, C, D, E gitu, misalnya seperti itu. Atau sepele aja dah, B ini saya hapus aja ya, duplikasi, malah nyoret, hapusnya ini itu karena ini B. Maka saudara menembak, katakanlah membuat random R-nya itu di sini. Maka nanti saudara katakanlah ingin mencari nilai di sini yang nilainya adalah C. Kan sama ini, interpolasi. Maka yang dilakukan adalah R dibagi B minus A akan sama dengan satu dah ini. R dibagi 1 sama dengan C minus A dibagi dengan B minus A. Dengan demikian C-nya kalau saya tarik keluar akan menjadi X ini. Ya, amankan ya, interpolasi biasa. Maka kalau itu sudah selesai, saudara sudah mendapatkan range nilai-nilai yang di dalam batas bound, batasnya, maka bisa baca di sini. Kemudian ini dihitung, dimasukkan di persamaan. Ya, oke. Mbak Dwi, silakan perhatikan Mbak Dwi. Kita lihat di sini, ini kan sudah dinormalisasi ya. F-nya dengan rumus seperti itu. Maka yang diperoleh ini adalah F min. Ya, ini F min. F minnya ini. F minnya itu. Sama nggak ya yang tadi ya? Kalau tadi ini yang dipilih adalah yang F min, kan? Begitu F min sudah ketemu, maka kemudian dinormalisasi terhadap F min semua, sama konsepnya. Kita lihat rumusnya kira-kira. Kita lihat ya. Di C3 dikali H35 yang mana? Yang ini. Jadi di semuanya di sana dikurangi dengan 0,02 semua. 0,02 semua dikurangin semua, sehingga ini didapatkan 0, sehingga nolnya mulai dari sini. Kemudian bergerak ke sana. Maka pada nilai ini ternyata yang ini adalah nilai, mulai dicermati sendiri ya nanti ya, bahwa ini adalah yang elit. Yang elit yang mana? Berarti nilai ini adalah nilai elit. Nilai yang elit tadi dipasangkan di sini ya, sambut. Karena sebentar ini dipasangkan di sini ya. Jadi di cloning gitu kali. Maka kemudian begitu ini sudah selesai, maka ini akan didapatkan nilai-nilai baru. Ya. Sudah akan diperoleh nilai baru. Kemudian fitness kumulatifnya kira-kira kita bisa melihat di sana nilainya diperoleh seperti ini. Caranya gimana kira-kira? Nilai C38 yang ini ditambah terus. Ini kita akan melakukan kayak semacam roulette wheel ya. Sekali lagi ini kayak semacam roulette wheel. Sudah ada roulette wheel, maka saudara melempar random lagi. Maka kemudian saudara bisa mendapatkan bahwa bapak dan ibu diperoleh pada populasi 4 dan 5. Karena ini random semua ya. Maka kemudian pada saat diperoleh ini. Sudah ini diperoleh, maka kemudian saudara akan melakukan memilih anak gitu kan.
sama, kira-kira seperti itu. Bapak, ibu, beli anak, anaknya kira-kira adalah seperti ini, dibuatkan dengan random, gitu ya. PS nanti akan digunakan sebagai kriteria. Jika kurang dari, oke, bebas ini, saudara membuat pilihannya. 3 dan 4 digantikan hasil bermain atau diganti langsung, katakanlah seperti itu. Ternyata di sini hasilnya bahwa R-nya lebih besar dari PS, katakanlah, ya. R-nya lebih besar dari PS. Ini saya rubah nih karena PS-nya ini kita lihat jika R-nya R-nya lebih kecil daripada PS, maka 3 dan 4 diganti langsung. Mohon maaf, jadi yang kita pakai yang ini ya. Begitu ini sudah selesai, maka saudara bisa melakukan lagi. Maka saudara bisa mendapatkan nilainya adalah seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini adalah hasil dari crossover kawin silang. Kalau kemudian pengen melakukan mutasi angka-angka yang tersebut, kemudian silakan dilakukan pemotongan-pemotongan di kromosomnya. Tata lagi di kromosomnya, dipotong, ditata lagi. Jadi baik, ada pertanyaan tentang ini di sini? Ada pertanyaan? Sekali lagi ini masih single objek tunggal ya, bukan multiple objek ya. Multiple objek nggak ngejar lagi. Materi selanjutnya akan diberikan oleh Pak Agus ya nanti. Atau mungkin akan terkait dengan unkoloni, boleh. Apalagi ya? PSO mungkin, particle swarm optimization. Juga mungkin dilanjutkan dengan bisa jadi hill climbing atau apa istilahnya, apa sih namanya ya, pakai hati itu yang agak konvensional. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan ujiannya ya. Jadi nanti kira-kira ujiannya open book, pasti open book, nggak mungkin close book. Plus open book itu, saya akan berikan waktu, oke. Maka ditanya, yang akan jadi pertanyaan adalah sejauh mana saudara betul-betul memahami konsep dari metafisika 1. Kemudian nanti kita akan mengambil beberapa contoh kecil terkait di sana yang nanti diselesaikan di persoalan masing-masing tersebut. Kira-kira seperti itu. Di soalnya seperti itu. Terkait dengan tugasnya nanti gimana ya? Dibikin PDF gitu kali ya? Dibikin PDF, nanti dikumpulkan ke siapa gitu, nanti di-emailkan ke saya, gitu ya. Bisa dibuat satu rar saja ya nanti ya, anunya ya. Oh iya, baik Pak. Hasilnya, ya hasilnya dibuat satu rar aja. Untuk ya. oh iya, untuk presentasinya itu berarti jadinya bagaimana nih Pak? Saya kembalikan ke Mas dan Mbak aja ya. Kalau misalnya ada waktu, silakan ngumpul-ngumpul sendiri, kemudian masing-masing sharing session sendiri. Ya, silakan sendiri. Saya nanti apa Mas? Tanya apa namanya? Untuk pengumpulan laporan itu berbentuk laporan atau apa namanya Pak? PPT aja Pak ya? Karena beberapa dari kami ada yang baru mempersiapkan PPT-nya gitu. Belum salah. PPT-nya nggak usah sih. Tapi gini, ya nggak apa-apa sih. PPT plus apa? Excel atau Word? Yang saudara pakai apa? Mas lihat? Saya Excel. PPT-nya belum? PPT dan Excel saya. Oh, PPT dan Excel. Enggak, PPT artinya kan nanti pada saat saudara melakukan sharing session dengan teman-teman yang lain, sebaiknya dengan PPT gitu. Dua-duanya nggak apa-apa ya? Kayak saya ini nggak apa-apa ya? Buat PPT sama Excel,
Jadikan satu folder, kumpulkan ke Mbak Talia, boleh minta tolong Mbak Talia. Iya, boleh Pak. Terus nanti di RAR Mbak, dikirimkan ke saya Mbak ya. Oh iya, baik Pak. Jadi, nanti emailnya saya berikan. Terus, jadi sekali lagi ujiannya kira-kira seperti itu. Tiga-tiganya kena. Nanti baik di simulated tabu set, simulated link maupun genetic algorithm, semuanya keluar. Baik algoritma ataupun caranya. Sehingga pesan saya, please be prepared. Please be ready, kira-kira seperti itu ya, silahkan. Waktunya, ya nanti kita lihat. Soalnya belum saya buat sih, tapi kira-kira seperti itu. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan, karena ini pertemuan terakhir. Kalau telah sudah Mohon maaf Pak, Gimana? mau bertanya. Oke, Mbak, silakan. Soal tugas tadi itu harus Excel ya Pak. Misalkan kita pakai tool lain gitu, gimana ya Pak ngerjainnya? Apakah kita kumpulin pakai tool yang kita pakai itu atau Apa? gimana, Misalnya pakai apa Mbak di MATLAB? kelompok kami kebetulan pakai coding di Python Pak. Pakai Python. Pakai Python? Iya. Oh, boleh Mbak, boleh. Dalam bentuk coding Python nggak apa-apa Pak. Oh, berarti sudah nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa, Python bagus. Jadi nggak usah ada pakai Excelnya, nggak apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Excel itu kan VBA sebenarnya Mbak. Excel itu kan VBA, Visual Basic ya. Itu representatif dari programming juga, coding juga. Monggo silakan kalau pakai, mau pakai Python. Nanti skripnya panjang bener Mbak. Halo? Enggak. Skripnya? Enggak Oh iya, gitu panjang sih. ya nanti dilampirkan saja ya Mbak. Oh, berarti langsung codingnya aja nih Pak, nanti Pak dilampirkan codingnya dalam bentuk codingnya aja di PDF. PDF lah, ya di PDF aja. Iya. Terus nanti penjelasannya tetap ini toh Mbak, yang di atau gini Mbak, kan apa job desk-nya kemarin melakukan problem formulasi, betul ya? Problem formulasi mengambil dari yang jurnal tersebut, ditulis ulang kan? Rewrite problem statement atau problem formulasi, constraint dan juga apalagi objektif fungsinya, ampun, kemudian ditirukan kan, betul Mbak J? Iya Pak. Ditirukan itu, di redo, dihitung ulang gitu. Nanti berarti problem formulating problemnya, decision variable-nya, objective function, dan juga content ditulis gitu kan. Ya itu sudah kami bikin di PowerPoint-nya sih Pak, itu Pak. Jadi ada flowchart-nya, ada itu. Oh, terus dari Python nanti hasilnya aja toh Mbak? Iya, nanti bisa keluar hasilnya. Hasilnya saja boleh. Kalau bisa dengan iteration trajectory-nya Mbak. Iya Pak. Misalnya 5, Bu, nggak usah banyak-banyak. Bu, katakanlah dibuat 5 pun nggak masalah. Tapi kalau sudah coding biasanya, banyak pun nggak masalah. Misalnya dibuat sampai 100 boleh. Bebas. Monggo. Up to you lah terkait dengan itu ya. Yang jelas ada problem formulation, kemudian menirukan cara penyelesaiannya, dan kemudian hasilnya seperti apa. PowerPoint-nya silahkan kira-kira seperti itu. Pak, izin bertanya, mau memastikan Pak. Jadinya yang dikirim itu PowerPoint, laporan, kemudian dengan perhitungan Excel, atau cukup dua file, misalnya PowerPoint saja atau laporan saja dengan perhitungannya yang di Excel itu Pak? Kalau gini, PPT itu kan untuk sarana presentasi ya, sharing gitu kan. Kalau laporannya saudara membuat PDF sama Excel nggak apa-apa Mbak. PDF-nya menjelaskan tadi problem formulation. Oh ya, baik Pak. Imitasinya itu, terus nanti penyelesaiannya dilampirkan gitu ya.
Termasuk kalau ada soalnya dilampirkan nggak apa-apa. Untuk sharing-sharing ke teman-teman juga. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada kayaknya ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Boleh, boleh, boleh. Untuk UTS-nya itu kira-kira take home atau dalam waktu tertentu dalam 1 hari ya, Pak? Kalau sehari semalam siap nggak, Mbak? Tadi 24 jam itu siap nggak, Mbak? Tergantung tingkat kesulitan soalnya, Pak. Oh, nggak bakalan kuat kalau 24 jam, itu namanya penyiksaan. Nggak, nanti ujiannya ya maksimal 3 jam lah gitu ya. Maksimal itu. Maksimal artinya ya mungkin 2,5 jam, tapi soalnya ya kayak holistik. Ada bahasan tabuset, ada bahasan terkait simulated learning, dan juga ada bahasan GA gitu. Waktunya tidak panjang-panjang amat, jadi biar biar apa? Biar tidak mengganggu kesibukan Mas dan Pak. Maksimal 3 jam, Pak. Bukan take home juga. Bukan take home ya. Ada lagi? Pak, mau bertanya. Untuk Boleh. tugas yang hari ini itu maksimal mengumpul ke Pak Joko jam berapa, Pak? Karena dari kami ada yang belum bikin laporan seperti itu, baru-baru bikin PPT-nya kemarin sama. Nggak harus hari ini kan ya? Sepakatnya dulu nggak harus hari ini kan ya? Nggak harus hari ini kan? Dulu sepakatin hari, belum disepakatin harinya ya? Bahkan saudara kalau mengumpulkan pas ujian itu nggak apa-apa. Terserah Mbak Talia, pas hari ujiannya aja kali ya? Gitu ya? Iya, boleh, Pak. Kayaknya Pak di sana nanti biar email saya akan berisikan apa tugas dan juga satunya lagi berkas ujian gitu ya, biar once at glance, kira-kira seperti itu, sekali aja gitu. Tidak harus hari ini Mas Alan ya. Mas Rian. Ye. Makasih, Pak. Ye, baik. Ada lagi pertanyaan? Toh yang Mas share Iqbal. itu berarti kalau misal Sudah. di luar waktu ini pada belum ada, apa harus dilaksanakan juga? Terserah, itu sunnah itu Mas. Sunnah itu kan dari mahasiswa ke mahasiswa gitu. Tidak pun juga tidak apa-apa, tapi daripada belajar apa sendiri-sendiri, kalau ada sharing session kan ada pengayaan juga gitu. Tapi sifatnya sunnah itu Mas Fadil. Sunnah ya. Jadi ada lagi? Baik Mas dan Mbak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup pertemuan kita ya. 7 kali sesi ya, 7 kali pertemuan kita. Itu. Oke. Terlalu selebor mungkin dalam jadi host acara ini. Gitu. Kayaknya kayak lapangan saya belum bisa hilang ternyata gitu. Jadi kalau tidak ada kita tutup. Salam sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.